saudara-saudari yang terkasih, masih bersama kami dari Seksi Komunikasi Sosial Paroki Katedral Bogor dalam acara Ngobrol di Podcast. Kami berharap Anda semua senantiasa penuh dalam kebahagiaan dan senantiasa membawa berkat bagi sesama. Saudara pendengar yang dimuliakan Tuhan, sudah bertahun-tahun lamanya dunia menghadapi pandemi yang tidak mudah. Berbagai sisi hampir terkena dampak yang sungguh luar biasa. Sering kita mendengar dari berita atau kita saksikan sendiri, sisi ekonomi begitu luar biasa mengalami dampaknya. Tapi jangan lupa saudara, bahwa ada sisi lain yang terkena dampaknya dengan membawa efek yang luar biasa, yaitu dunia pendidikan. Dengan berbagai keterbatasan, sekolah-sekolah harus cepat menanggapi situasi ini supaya pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan maksimal. Nah, saya ingin mengajak Anda semua pada kesempatan yang baik ini untuk nantinya mendalami bagaimana sekolah-sekolah, khususnya sekolah Katolik, menghadapi pandemi ini dalam pelayanan mereka di dunia pendidikan. Nah, saya ingin mengajak Anda semua untuk berjumpa dengan pelaku pendidikan untuk bercerita seputar kondisi sekolah saat pandemi beserta perjuangan apa yang telah dilakukan selama ini. Saudara sekalian, bersama saya telah hadir Suster Christina Sri Murni FMM. Beliau adalah Ketua Yayasan Regina Pacis Bogor dan juga Ketua MPK Keuskupan Bogor. Mari kita berbincang dengan beliau. Halo Suster, apa kabar? Kabar baik Mas Andreas, apa kabar juga? Semoga sehat ya. Kabar baik Suster, terima kasih Suster. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang mengenai bagaimana kondisi sekolah dalam masa pandemi ini Suster. Ya. Cukup lumayan ini Suster ya, jadwal Suster kegiatan gitu Suster saat ini. Wah iya, COVID ini saya pikir dulunya itu membuat saya bisa lebih santai. Iya. Padahal sebaliknya. Benar-benar saat-saat pertama itu chaos tidak hanya fisik tetapi juga pikiran. Jadi karena macam-macam yang harus dipikirkan kan, situasinya sangat berbeda. Saya mengikuti perjuangan Bapak Ibu guru kan nggak siap kan, benar. Untuk menghadapi tiba-tiba lalu kita harus PJJ gitu kan. Kami kan sebenarnya sedang berwacana, memang mau ke arah situ. Tetapi tiba-tiba ini COVID, memaksa kita semua dan khususnya Bapak Ibu guru untuk melakukan PJJ, sehingga memang benar-benar waktu itu luar biasa situasinya menurut saya gambarkan ya. Rasa-rasanya mungkin terlalu cepat begitu Suster. Mendadak sontak dari tidak siapan secara mental juga, secara keterampilan juga, lalu harus. Benar. Jadi kan sarana prasarana juga belum siap kan? Benar. Jadi kualitas SDM juga harus diakui bahwa sedang belajar ke arah sana. Dan itu masih maju mundur ya, namanya belajar kan, bukan sesuatu yang mudah kan. Jadi kan, nah itulah jadinya ya memang betul-betul saya merasa sulit waktu itu dan sedih juga, tapi ya Tuhan pasti ada di sana ya. Jadi yang saya perhatikan Bapak Ibu guru itu betul-betul berjuang. Perjuangannya luar biasa menurut saya, seadanya, semampu mereka, lalu dengan sarana prasarana juga yang seadanya, tapi mereka terus berjuang tanpa mengenal lelah. Karena apa? Hasrat kemauan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Itu, jadi selama 3 bulan pertama memang kami melakukan apa adanya. Ini yang disebut dengan adaptasi new normal itu ya Suster ketika di awal-awal. Itulah. Tapi memang belum tahu new normal itu seperti apa benar. Belum tahu seperti apa. Tetapi saya salut sekali dengan Bapak Ibu guru kami ini di Sekolah Regina Pacis, khususnya itu perjuangannya itu nggak benar-benar tidak pikir yang aneh-aneh, padahal apalagi pada saat liburan. Jadi kan 3 bulan pertama itu kan terus libur kan, ada kenaikan itu terima rapot. Nah, saat-saat libur itu menjadi kesempatan emas untuk Bapak Ibu guru sepertinya untuk berlatih, mencari, belajar yang sebaiknya bisa diberikan kepada para murid ini. Sehingga saya sampai sering mengatakan, Bapak Ibu jangan lupa libur ya.
ada liburan karena mereka sepanjang hari di sekolah. Begitu. Jadi suster melihat Bapak Ibu guru di Sekolah Regina Pacis Bogor ini effortnya atau usahanya untuk itu luar biasa. Menurut saya luar biasa. Sampai akhirnya suster harus mengingatkan untuk jangan lupa libur. Saya juga tidak tahu ya, waktu itu saya berpikir ini semangat dari mana ya. Gitu ya. Jadi waktu itu saya memang merasa kagum, heran dan bersyukur. Jadi selama liburan itu betul-betul Bapak Ibu guru menggunakan kesempatan untuk mencari, bertanya, guru-guru yang tahu, mengajar yang belum tahu, guru-guru yang belum tahu belajar dari yang sudah tahu, sementara kepala sekolah juga mencari bantuan dari luar untuk maunya satu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta didik dan kepada orang tua tentunya selama masa PJJ itu. Baik. Suster kalau boleh merefresh sebentar keadaan waktu itu, apa sih suster kalau kami boleh tahu yang terasa berat sehingga mungkin sekolah ini berada dalam kondisi yang bisa dikatakan kita harus bersama-sama berjuang. Yang paling berat apa suster? Paling berat ya pasti bisa ditebak ya. Apa itu suster? Finansial. Itu pasti sudah bisa ditebak. Saya biasanya tidak pernah memantau keuangan yang masuk keluar karena ada suster yang bertugas. Tetapi saat itu saya terus memantau kepada bagian keuangan berapa yang masuk karena saya memiliki ketegangan juga ya antara orang tua. Saya paham mereka kehilangan pekerjaan, pasti akan sangat berbeda secara finansial. Sementara Bapak Ibu guru juga mereka bekerja keras. Saya harus tetap memberikan hak mereka, gaji yang cukup pada mereka. Jadi bagi saya ini ketegangan. Sementara yang masuk 40% dari biasa, dari kenormalan. Padahal di Regina Pacis ini kan bayar uang sekolahnya kan 10 bulan Pak Andreas. Untuk dimanfaatkan 12 bulan plus THR. Jadi kan kebingungan banget saya. Saya hanya pikir gimana ya Tuhan ini bisa terjadi karena saya memaksakan orang tua juga tidak mungkin. Benar. Saya mengurangi gaji guru dan karyawan juga kasihan gitu kan. Jadi ini ketegangan yang bagi saya luar biasa sebagai di kantor yayasan ya. Memikirkan itu sehingga usaha saya adalah terus terang. Saya membuat lewat surat, lewat komunikasi, lewat informasi, saya berterus terang baik kepada orang tua maupun kepada karyawan. Dan saya selalu apa adanya. Bulan ini SPP yang masuk 40%. Bulan berikutnya yang masuk 42%. Begitu sampai beberapa bulan saya lakukan itu. Ada juga katanya ya karyawan yang tanya ke bagian keuangan, tanya, benarkah itu? Saya bilang apa adanya kan. Jadi kan memang benar. Jadi saya merasa dari komunikasi dan informasi yang saling kami berikan, ini ada pengertian dan saya merasa bersyukur karena dalam perjalanan waktu COVID ini kayaknya ya menurut saya capek, melelahkan, tetapi smooth, saling memahami, saling mengerti, ya kan? Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu guru kita berikan yang terbaik ya, karena kita supaya Bapak Ibu peserta didik juga paham bahwa kita melayani yang terbaik, karena dengan begitu imbasnya nanti mereka juga akan memberikan yang terbaik untuk kita, walaupun situasinya berbeda dengan dulu sebelum COVID, gitu loh. Jadi memang situasi ini terasa sangat berat, tapi seperti yang saya sampaikan pelan-pelan suster ya, ini sudah mulai terjaga. Gitu. Apalagi sekolah harus membenahi sarpras. Iya benar. Internet sangat dibutuhkan. Saya sampai mengatakan, waduh, ini internet, ini pembangunan internet seperti membangun rumah rasanya, ya biaya. Belum hal-hal yang hand sanitizer, desinfektan harus semprot setiap saat. Karena mengikuti program pemerintah juga kan ya, Suster ya. Kami kan mau menyiapkan yang terbaik toh. Dan kami kan waktu itu belum tahu sampai kapan ini pandemi kan. Wastafel harus dibuat baru. Semuanya itu sangat membutuhkan benar-benar energi dan pemikiran yang membingungkan menurut saya. Tapi ya syukurlah sampai sekarang bisa jalan dengan baik. Itu dia Suster. Syukur sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Suster, Regina Pacis Bogor ini kan sekolah yang besar ya Suster ya, karena ada 4 unit di sini Suster ya, mulai dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA begitu.
kondisi saat ini, suster, yang katakanlah ini sudah setahun lebih pandemi ini berjalan bersama kita, bagaimana kondisi sekolah ini saat ini, suster? Iya, sesuai dengan apa yang saya rasakan, saya perhatikan ya dari guru-guru dan sekolah, para karyawan juga sudah lebih stabil lah gitu ya, lebih stabil dalam arti guru-guru udah semakin pede nih, semakin canggih nih berinovasi, ya kan? Sarpras juga sudah semakin tersedia apa yang dibutuhkan. Lalu juga kita menjadi semakin terbiasa ya hidup sehat, hidup disiplin, ya hidup bersih macam begitu ya. Lalu memang muncul banyak kesadaran-kesadaran dari pihak orang tua, misalnya sadar bahwa mengajar anak-anak itu ternyata tidak mudah. Dulu kan apa-apa menyalahkan orang guru ya. Sekarang betapa orang tua menjadi sadar bahwa ternyata mengajar anak-anak sendiri tidak mudah. Jadi itu bagi saya juga menjadi sesuatu yang berharga dari COVID ini. Saya berharap kelanjutannya nanti kita bisa saling bersinergi dengan orang tua dan pihak sekolah sehingga kita bisa memberikan yang terbaik, lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, persiapan PTM ini tidak kalah rumitnya, Pak Andreas. Jadi semoga semakin kita bisa bergandeng tangan dengan guru-guru, dengan karyawan semuanya, dengan orang tua dan anak-anak semuanya bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, yang disebut kenormalan yang baru itu, kami berharap sih semoga ya menjadi lebih smooth, lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kami, kita ya semua. Anak-anak juga semakin bisa kreatif, orang tua juga semakin rela lah gitu bekerja bersama kami semacam itu. Berarti ada sisi positif di mana memang seperti yang saya sampaikan tadi muncul pembelajaran baru begitu, Sir ya. Banyak bukan yang hanya gurunya tetapi dari sisi keluarga dalam hal ini orang tua muncul kesadaran untuk mendidik anak itu ternyata memang butuh usaha, butuh perjuangan, tidak membutuhkan mudah. Hati, membutuhkan kesabaran. Bayangkan kalau orang tua mendampingi anak 1, 2 di rumah aja bingung. Bayangkan Bapak Ibu guru yang harus mendampingi 30, 28 sekolah coba. Benar, itu kan, benar. Jadi itu kan sesuatu yang kesadaran yang bagi saya luar biasa. Baik. Dan puji Tuhan ini terus berjalan menuju ke arah yang baik ya, Suster ya. Apalagi menjelang PTM ini dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi begitu, Suster ya. Betul. Kita harus saling bergandeng tangan untuk sebuah pendidikan yang lebih berkualitas ya. Iya, benar sekali, Suster. Supaya ada ketemu harapan dan harapan orang tua terhadap putra-putri mereka dan kepada sekolah gitu loh. Ini mau bagaimana sih, mau pendidikan yang macam apa sih yang diharapkan oleh orang tua. Nah, kalau kita bisa bersaling bergandeng tangan, bisa berkomunikasi, memberi informasi lewat survei masih terus kami buat. Survei jadi harapan orang tua itu apa, lewat webinar-webinar kita selalu membuat itu juga. Jadi diharapkan sih ke depan lebih kenormalan yang baru itu menjadi lebih berkualitas dari sebelumnya. Tidak boleh menyerah dengan pandemi ini, Sir ya, Pak. Oh, jangan menyerah. Selalu ada sisi positif dan negatif. Segala peristiwa ada sisi seperti itu. Memang ada kesulitan banyak yang kita hadapi, ya. Tetapi sisi positifnya juga banyak. Ya di sini kan juga ada solidaritas, Pak Andreas. Solidaritas dari orang tua pada awal itu. Tanpa saya sadari, orang tua itu mengumpulkan dana untuk diberikan ya waktu itu mau lebaran kepada satpam kami, kepada OB kami, bahkan guru-guru saya dengar beberapa guru dapat semacam amplop itu tanpa kami koordinasi loh. Jadi itu koordinasi dari orang tua sehingga semangat solidaritas juga semakin kuat. Dan itu saya salut, saya syukuri dan semoga itu terus berkelanjutan. Karena inilah sekolah itu sesungguhnya tidak hanya relasi antara guru dengan murid, tetapi orang tua juga ada di sana. Kemudian ini menjadi satu kerjasama yang simbiosis mutualisme begitulah, Suster ya. Semuanya bisa tumbuh bersama, bergerak bersama. Baik. Nah, Suster, ini pada kesempatan yang baik ini mungkin ada para pendengar sekalian yang ingin mendapatkan semacam pesan dari Suster supaya saya sendiri selaku orang tua saat ini
bisa mendapatkan informasi langsung dari suster, praktisi pendidikan begitu. Adakah yang ingin disampaikan kepada kita semua yang ada di dunia pendidikan ini, suster, baik orang tua, mungkin juga para guru atau anak-anak sekalian? Iya, baik. Jadi saya pertama, jangan kita menyerah. Ya, walaupun kesulitan, kita yakin saja Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama kita, jadi pasti akan ada jalan keluar. Dengan saling berkomunikasi, dengan saling menginformasikan, pasti akan ditemukan jalan keluar. Yang pertama itu. Yang kedua, yang sangat saya harapkan juga semoga kerjasama yang sudah mulai terbangun dengan lebih baik itu akan terus berjalan, sehingga bergandeng tangan antara orang tua dengan sekolah, dengan anak-anak, dan juga dengan sekolah-sekolah lain, di LPK yang lain, karena kita memang saling berkoordinasi juga di situ. Jadi itu semakin berjalan baiklah begitu. Baik, intinya adalah bahwa kita tidak boleh, keadaan ini tidak boleh membuat kita mundur, tapi kita tetap harus optimis seperti yang saya sampaikan, karena kita tidak sendiri ya, suster ya, karena banyak juga lembaga pendidikan Katolik yang mengalami hal ini. Justru disinilah akhirnya meruncingkan kerjasama kita supaya lebih baik begitu. Betul, dan semakin meruncingkan iman kita juga, Pak Andreas. Setuju sekali, suster. Karena dengan pengalaman sulit ini kita semakin yakin bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan itu Emmanuel, menyertai kita. Sampai sekarang dalam kesulitan kayak apa kita tetap jalan, ya kan? Berarti kan ada roh di mana yang tidak kelihatan, yaitu roh Tuhan sendiri yang memang hadir menyemangati kita, lalu membimbing kita untuk sesuatu yang lebih maju. Baik, suster. Sekali lagi terima kasih banyak ini, suster, untuk waktu yang diberikan kepada kami dari Komsos Paroki Katedral Bogor. Kita senang sekali bisa bertemu dengan suster untuk berbicara banyak mengenai bagaimana pandemi ini menghantam dunia pendidikan, tapi ternyata hantaman itu justru memicu para guru, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk berpikir lebih kreatif, bertindak lebih aktif juga. Akhirnya pendidikan yang diberikan, pelayanan pendidikan dari sekolah ini kepada anak-anak didik tetap maksimal begitu, suster ya. Ya, maksimal dalam arti ini ya. Semoga nanti tetap memang bisa menjadi lebih baik lagi dalam arti yang betul-betul maksimal. Baik, suster. Tetap semangat, suster, dalam keadaan ini. Ya, kita satukan doa supaya COVID cepat berlalu. Amin. Terima kasih banyak, suster. Sama-sama. Selamat salaman sehat. Ya, terima kasih. Baik, saudara pendengar sekalian, perbincangan ini banyak makna yang bisa kita ambil, dan salah satunya adalah bahwa benar pandemi ini adalah sebuah permasalahan kemanusiaan yang begitu besar untuk kita. Namun kita tidak boleh lupa bahwa ada sisi positif. Optimisme kita, keimanan kita kepada Tuhan tetap terjaga, dan memang harus itu yang kita lakukan. Bahagia sekali rasanya kami bisa menyapa Anda semua, dan semoga obrolan di podcast ini bisa bermakna untuk kita, khususnya kita selaku orang tua, praktisi pendidikan, agar tetap optimis di dalam masa-masa ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.